Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan IPA ke-7 ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi gaya. Gaya atau kata lainnya adalah force. Gaya ini disimbolkan oleh huruf F. Gaya dapat berupa tarikan ataupun dorongan. Gaya dapat menyebabkan benda mengalami pertama perubahan bentuk, kemudian perubahan arah gerak, lalu perubahan posisi, dan yang terakhir perubahan kecepatan. Keempat ini adalah sifat-sifat dari gaya. Macam-macam gaya tergolong menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang mempengaruhi benda walaupun gaya tidak bersentuhan langsung dengan benda tersebut. Contoh dari gaya tak sentuh yang pertama yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ini adalah gaya tarik bumi terhadap seluruh benda yang bermassa yang terdapat pada permukaan bumi. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet ini adalah gaya pada magnet yang mampu menarik benda-benda magnetik. Lalu, contoh yang ketiga dari gaya tak sentuh yaitu gaya listrik. Gaya listrik ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Kemudian, gaya sentuh. Gaya sentuh ini adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya kontak langsung atau bersentuhan dengan benda. Contoh gaya sentuh yang pertama yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena adanya sentuhan antara dua permukaan benda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek ditentukan oleh halus atau kasarnya permukaan benda. Semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Lalu, semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Contoh gaya sentuh yang kedua yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Gaya sentuh contoh yang ketiga, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya lenting pulih karena pegas bersifat elastis sehingga dapat kembali ke bentuk semula. Contoh yang keempat adalah gaya tekan, yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda secara tegak lurus. Gaya memiliki satuan internasionalnya, yaitu Newton, atau yang disimbolkan oleh huruf N. Alat ukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Contohnya seperti gambar berikut ini. Pada materi gaya ini terdapat yang namanya hukum Newton. Hukum Newton ini adalah hubungan antara F atau gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton ini dikemukakan oleh ahli fisika asal Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Hukum Newton terbagi menjadi tiga, yaitu hukum 1 Newton, lalu hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Baik, kita bahas dari hukum 1 Newton. Pada hukum 1 Newton ini, Isaac Newton ini mengemukakan bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaannya, baik itu diam ataupun bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Hal itu berarti jika resultan gaya yang bekerja pada benda ini bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Hal tersebut dapat dituliskan secara matematis dengan rumus sigma F sama dengan 0. Nah, berikut ini adalah contoh hukum 1 Newton. Contoh yang pertama yaitu saat menaiki kendaraan yang awalnya diam, kemudian bergerak maju. Nah, badan kita akan terdorong ke belakang. Lalu contoh yang lain misalkan saat kita menaiki kendaraan yang awalnya bergerak, kemudian tiba-tiba direm. Nah, badan kita akan terdorong ke depan. Contoh lain, jika ada kertas di bawah gelas kaca,
Kemudian kertas tersebut ditarik secara cepat dan gelas tetap diam pada tempat yang sama. Nah, itu terjadi karena resultan gayanya nol. Nah, sekarang kita bahas hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Hal tersebut secara matematis dapat dirumuskan A sama dengan sigma F bagi M, di mana A ini adalah percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. Sigma F adalah resultan gaya, yaitu total gaya, di mana satuannya ini Newton. Dan yang terakhir adalah M. M ini adalah massa benda dengan satuan kilogram. Jadi, jika gaya yang diberikan besar, maka percepatan yang dihasilkan juga akan menjadi lebih besar. Nah, pada hukum 2 Newton ini, kata kuncinya ada pada percepatan. Nah, karena resultan gaya berbanding lurus dengan percepatan, maka dapat pula dirumuskan menjadi sigma F sama dengan M dikali A. Nah, berikut ini adalah contoh hukum 2 Newton. Contoh yang pertama adalah seseorang mendorong meja bermassa kecil dan bermassa besar. Nilai percepatan yang timbul lebih besar terdapat pada meja yang bermassa kecil daripada meja yang bermassa besar. Contoh yang kedua, mobil dengan muatan massa lebih sedikit akan mengalami percepatan yang lebih besar daripada mobil dengan muatan massa yang lebih banyak. Contoh yang ketiga, seseorang memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat ketika dia mendorong dengan gaya dorong yang sama. Selanjutnya, kita bahas hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton sering juga disebut dengan hukum aksi-reaksi. Hukum ini menjelaskan bahwa setiap aksi pasti menimbulkan reaksi yang besarnya sama, akan tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dapat dirumuskan dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Pada rumus ini, tanda sama dengan menyatakan bahwa gaya aksi akan sama besar dengan gaya reaksi. Dan tanda negatif pada rumus ini menandakan bahwa kedua gaya tersebut memiliki arah yang berlawanan. Dengan kata lain, ketika terdapat dua buah benda, yaitu benda A dan benda B, kemudian benda A memberikan gaya pada benda B, maka dapat dipastikan bahwa pada saat yang bersamaan, benda B juga akan memberikan gaya yang sama besarnya kepada benda A. Nah, berikut ini adalah contoh hukum ketiga Newton. Contoh yang pertama, tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Contoh yang kedua, saat kita mendayung sebuah perahu, perahu terdorong ke depan meskipun dayung mengayun ke belakang. Gaya aksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan. Contoh yang ketiga, pada orang yang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar yang sama, namun arah gaya berlawanan sehingga perenang terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Contoh yang terakhir yaitu semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar roket yang akan mendorong roket tersebut meluncur ke atas. Itu dia pembahasan dari Ibu mengenai materi gaya dan hukum Newton. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya di hari Kamis dengan materi penerapan konsep gaya pada hitungan. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.